Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti, rahmatnya tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Kita kembali mengucap syukur saudaraku. Kita bisa kembali bangun pagi pada pagi hari, sesungguhnya semuanya oleh karena kebaikan dan rahmat Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada saat ini saudaraku. Renungan KPI Mayim Kahim pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 atau pada tanggal 28 IAR 5781 yang merupakan kelanjutan dan pembacaan renungan Torah kita. Diambil dari kitab Bilangan 3 ayat 43 sampai 45. Dan hari ini kita memasuki dalam penghitungan Omer yang ke-43 saudaraku. Dapat Ellen berkata demikian, dan semua anak sulung laki-laki menurut jumlah namanya, dari yang berumur 1 bulan dan seterusnya, menurut yang terbilang dari mereka ada 22.273. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Musa dengan mengatakan, ambillah orang Lewi sebagai ganti semua anak sulung dari Bani Israel, dan ternak orang-orang Lewi sebagai ganti ternak mereka, dan orang-orang Lewi menjadi milikku, akulah Yahweh. Saudaraku, perikop yang kita baca ini tentang anak sulung ditebus. Bapa Yahweh memerintahkan pada waktu itu saudaraku untuk membilang atau mendata, mensensus anak-anak sulung yang ada usia 1 bulan ke atas. Dan tadi jumlahnya sudah sama-sama kita dengar. Dan lewat seluruh anak sulung bangsa Israel, maka digantikanlah kepada anak sulung suku Lewi saudaraku, yang menggantikan sebagai tebusan kepada Bapa Yahweh. Demikian juga kepada ternak-ternak seluruh bangsa Israel, digantikan oleh ternak-ternak dari suku Lewi sebagai ganti tebusan mereka saudaraku. Dan bila kita memahami, merenungkan hal ini saudaraku, inilah juga menjadi gambaran merujuk kepada saat kedatangan Adonai Yeshua HaMashiach yang disalib, kemudian mati, kemudian dikuburkan, bangkit pada hari ketiga, yang merupakan karya penebusan bagi setiap orang-orang yang percaya kepadanya akan semua dosa dan kesalahan kita, baik ditebus maupun juga dibeli secara lunas saudaraku, oleh karena kita percaya dan memiliki iman kepada Yeshua HaMashiach. Ini menjadi gambaran saudaraku, sehingga ada perbedaan antara bangsa Israel dan ada suku Lewi. Ada kita sebagai umat manusia, ada Yeshua HaMashiach yang menjadi miliknya Bapa Yahweh. Kemudian yang kedua saudaraku, bila kita renungkan di ayat 45, saya akan baca ulang. Ambillah orang Lewi sebagai ganti semua anak sulung dari Bani Israel, dan ternak orang-orang Lewi sebagai ganti ternak mereka. Ada ternak orang-orang Lewi saudaraku. Berarti bangsa atau suku Lewi bukan hanya full melayani di Bait Elohim, tapi mereka memiliki ternak saudaraku. Artinya mereka juga bekerja untuk menggembalakan ternak ini saudaraku. Dia tidak full dalam pelayanan itu, tapi dia memiliki ternak-ternak. Walaupun kita tahu bahwa suku Lewi tidak memiliki daerah teritorial yang diberikan, namun mereka memiliki ternak-ternak saudaraku. Dan ini menyatakan bahwa suku Lewi juga masih bekerja saudaraku. Dan ini bila kita renungkan di dalam kehidupan kita, kondisi sekarang ini saudaraku, khususnya bagi pelayan-pelayan di Bait Elohim, atau di pelayan-pelayan di gereja maksud saya saudaraku, atau di Kehilat, kita bisa mencerminkan dalam hal ini bagaimana karakter suku Lewi yang pada waktu itu memiliki tugas full dalam pelayanan pembagian tugas di Bait Elohim. Mereka juga masih beternak saudaraku. Ada ternak mereka. Dan ini kita menjadi suatu semangat tentunya bagi kita saat ini yang bertugas dalam melayani di gereja-gereja atau Kehilat saat ini. Kita lihat, hitung saja waktu pelayanan kita di gereja berapa lama saudaraku dalam seminggu. Apakah saudaraku full dari hari Sabat, hari Sabtu sampai ke Sabtunya full melayani gereja? Bila tidak saudaraku, bangsa
Israel, dalam hal ini suku Lewi, mereka full melayani, mereka juga masih bekerja, memiliki domba-domba saudara yang harus mereka layani, yang harus mereka ternak saudaraku. Dan kita tentunya dalam hal renungan ini, kita juga dalam melakukan pelayanan saat ini di gereja atau di kehilat, kita juga dituntut harus bekerja saudaraku dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bukan menuntut dalam pelayanan kita di gereja itu mendapat hak, harus dibayar, harus mendapatkan hak dalam bentuk finansial. Tapi kita tidak mau bekerja di luar daripada waktu-waktu gereja. Tidak seperti itu saudaraku. Suku Lewi saja tetap masih bekerja, memiliki ternak-ternak saudaraku. Ini menjadi renungan bagi kita, sehingga bagaimana motivasi semangat pelayanan kita. Karena yang melayani di kehilat atau di gereja memang menjadi gambaran dari suku Lewi. Tapi bukan berarti suku Lewi saudaraku sebagai gambaran saja sifatnya. Tapi suku Lewi masih bekerja, memiliki ternak-ternak. Apalagi kita saat ini saudaraku, sangat tidak merujuk kepada firman kalau kita melayani di gereja, kita bergantung di dalam gereja itu untuk kehidupan kita saudaraku. Apalagi pekerjaan itu waktunya sangat sedikit yang kita curahkan. Kita kembalikan ke firman dan dafar Elohim, sehingga motivasi kita sungguh-sungguh dalam pelayanan. Amin, haleluya. Sukses besar buat kita. Maju terus dalam iman, tetap berjuang, maju terus, dan kita jangan buka celah. Dari tempat ini saya berdoa, Bapak yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapak yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapak yang menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan sepanjang hari ini, semuanya menjadi berhasil. Dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapak yang tidak dipermalukan. Amin, haleluya. Shalom saudaraku.